Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, Ananda? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, langsung saja sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Ananda, kali ini Ustazah akan melanjutkan materi di bab 2 mengenai media komunikasi modern. Nah, komunikasi ini kita sudah tahu mengalami banyak perkembangan sejak zaman manusia purba yang pada akhirnya sampai pada masa era komunikasi modern yang seperti sekarang ini. Sekarang ini kita menggunakan komunikasi yang namanya komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif ini adalah komunikasi atau penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan melalui media tertentu, serta penerima pesan ini mampu memberikan umpan balik secara langsung. Nah, contoh dari media komunikasi modern yang pertama yaitu telepon. Telepon ini pertama sekali penemuannya dilakukan berdasarkan penemuan sebelumnya yaitu telegram yang menjadi titik awal interaksi tanpa tatap muka. Media televisi dan juga radio pada mulanya juga tidak mampu melakukan interaksi antara pemberi pesan dan penerimanya. Kemudian diciptakanlah media komunikasi berupa telepon ini yang dipakai sebagai media jarak jauh untuk menerima pesan melalui suara. Walaupun sejak zaman dahulu sudah ada telepon, saat sekarang ini bentuk dan model telepon lebih diinovasi dan berbeda-beda. Pada dasarnya kegunaan dan manfaatnya adalah sama. Nah, telepon ini termasuk alat komunikasi yang digolongkan modern karena sudah menggunakan teknologi yang cukup canggih sehingga kita bisa berkomunikasi jarak jauh antar kota, bahkan antar negara melalui telepon ini. Nah, penemuan telepon ini juga didasarkan pada penemuan-penemuan sebelumnya yang sudah Ustazah jelaskan. Selanjutnya adalah media komunikasi yang kedua di slide berikutnya. Oke, yang kedua ada handphone. Nah, kita tahu bahwasanya handphone ini digunakan pada kalangan usia ya, seusia berapa aja. Nah, handphone ini sebagai media komunikasi modern yang menuntut adanya inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Teknologi komunikasi ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga sekarang ini. Salah satunya handphone yang kita pakai sampai detik ini, semua kalangan usia di berbagai penjuru dunia sudah memakai dan menggunakan handphone. Ini adalah salah satu media tercepat untuk berkomunikasi, kemudian simple dan bisa dibawa kemanapun. Tentu di zaman sekarang ini kita tidak asing lagi dengan yang namanya handphone. Ini alat komunikasi praktis supaya kita bisa menggunakannya dengan cepat terhubung kepada orang yang akan kita sampaikan pesan. Teknologi di dalam handphone ini juga sudah canggih. Kita hanya menghubungkan dengan internet, maka kita akan terkoneksi ke berbagai penjuru dunia. Yang ketiga ada komputer, laptop, dan juga tablet. Pada dasarnya fungsi dan kegunaan ketiga media ini adalah sama. Komputer, laptop, dan tablet ini telah memberikan warna baru ya bagi dunia telekomunikasi. Nah, alat-alat ini juga sangat praktis dan juga dapat dibawa kemanapun dan kapanpun saja, sama seperti halnya dengan handphone. Dengan alat ini kita banyak mempermudah pekerjaan, mulai dari menulis, menggambar, membuat video, dan lain-lain kita menggunakan laptop. Bahkan media komunikasi pembelajaran saat ini pun kita menggunakan media komputer atau laptop untuk memudahkan kita menjangkau atau berkomunikasi secara langsung. Nah, banyak juga komputer, laptop, dan tablet ini digunakan sebagai media hiburan, misalnya nonton film, dengar musik,
Sama juga seperti halnya dengan televisi. Jadi tidak heran bahwasanya komputer, laptop, dan tablet ini digunakan banyak orang untuk mengolah data secara cepat dan tepat, sehingga bisa menghasilkan informasi yang akurat. Nah, komputer ini ditemukan oleh 3 orang ilmuwan yang terkenal, kita sudah tahu dan sudah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan juga Charles Babbage. Nah, komputer juga diaplikasikan di berbagai bidang ya, seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Komputer ini adalah alat komunikasi tercanggih pada saat ini. Dengan komputer kita bisa mengetahui banyak hal ya, terutama dalam segala hal lah ya, contohnya di Google ataupun internet, menggunakan email ataupun menulis menggunakan berbagai macam untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya adalah televisi. Televisi ini sebenarnya adalah alat yang sudah ada pada zaman dahulu. Hanya saja bedanya kalau dulu ya tampilannya itu masih menggunakan hitam putih, dan sekarang sudah berkembang ya, tampilannya sudah berwarna, kualitasnya sudah baik, gambarnya juga sudah tajam dan jernih ya. Televisi ini juga saat sekarang ini hampir dimiliki oleh setiap kalangan yang ada di rumah-rumah. Biasanya kita menyebutnya dengan kota ajaib. Dengan adanya TV ini kita bisa mengetahui berbagai informasi berita di seluruh penjuru dunia, dan juga bisa menonton tayangan-tayangan yang bisa memberikan edukasi ya, dan juga hiburan. Nah, TV ini juga sebagai sarana untuk membangun kebersamaan antara keluarga di rumah. Biasanya kita berkumpul menonton televisi bersama-sama. Oleh sebab itu, televisi juga termasuk salah satu media komunikasi modern yang ada pada saat ini. Yang kelima, jaringan internet. Awalnya internet ini merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, khususnya pada tahun 1969, yang kita kenal dengan proyek yang disebut dengan ARPANET. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya dan juga penjelasan di kelas. Nah, misi awal dari proyek ini sebenarnya awalnya untuk keperluan militer saja, akan tetapi lambat laun berkembang dan berkembang sehingga kita bisa menikmatinya dalam berbagai hal, terutama dalam komunikasi jarak jauh ya. Nah, terciptanya internet ini juga membawa perubahan yang sangat berarti ya dalam kehidupan manusia. Selain itu, internet ini juga melahirkan dunia-dunia baru yang memiliki pola dan juga corak sekaligus karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata. Dengan adanya jaringan internet ini, kita lebih mudah mengakses apa saja yang ingin kita ketahui melalui berbagai macam media, komunikasi, dan juga informasi. Selanjutnya ada namanya modem. Modem ini digunakan untuk mentransfer data yang biasanya kita ambil dari suatu komputer atau laptop, kemudian kita simpan dalam waktu beberapa lama, agar sewaktu-waktu ketika kita inginkan data tersebut, kita bisa membukanya melalui laptop ataupun komputer. Nah, modem ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang bisa merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang kita tuju. Bisa juga kita artikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Modem ini sudah banyak digunakan khususnya di kalangan mahasiswa saat sekarang ini, anak sekolah, dan lain-lain ya. Modem ini juga sangat bermanfaat sebagai media komunikasi yang termasuk praktis untuk menyimpan dan mengolah data dalam kapasitas yang besar.
Oke, selanjutnya adalah radar. Nah, radar ini adalah alat untuk mendeteksi suatu objek atau sistem yang digunakan menggunakan gelombang radio untuk menentukan jangkauan, ketinggian, arah, atau kecepatan suatu benda. Ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi pesawat, kapal, ruang angkasa, peluru kendali, kendaraan bermotor, informasi cuaca, dan juga medan yang ada di sekitar kita. Nah, radar ini adalah alat komunikasi tercanggih pada saat ini yang sering kita gunakan untuk membantu proses kebutuhan sehari-hari, terutama di berbagai bidang ya. Prosesnya itu berupa monitor yang dipantau melalui jaringan yang kita kenal dengan jaringan radar. Baiklah Nanda, sekian dulu untuk media komunikasi modern. Kalian boleh mencarinya di rumah untuk media-media komunikasi modern yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat tugas di rumah. Saat ini Ustazah akan memberikan kalian tugas mengenai media komunikasi modern. Tugasnya adalah membuat contoh media dan alat komunikasi modern sebanyak 10 buah di buku kalian. Kemudian kalian harus melengkapinya dengan gambar, informasi, penemu, persamaan, dan perbedaannya mulai dari zaman dahulu hingga saat ini. Tugas itu akan kita kumpulkan minggu depan saat kita bertemu di kelas. Untuk lebih jelasnya lagi, Ananda boleh bertanya apapun yang Ananda tidak paham dan ketahui dengan saya nanti di kelas atau boleh di Japri. Terima kasih untuk perhatiannya Ananda. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Terima kasih.